أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هو الحادث العالمين ولا يعطيك رسول الله جاءك به إذا الكريم تدلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله برجاك تنزل الرتب سنب صدرات بكندر tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah sholat subuh karena tak pernah sholat subuh. Sekarang badan sudah terkujur, sudah berada di dalam kubur, tulang dan daging dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur, karena tak pernah sholat zuhur. Itulah tanda hidup
وبارك عليه halaman 89 di bawah. Berapa baik dari bawah? 9 baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya Rasulullah, berdoa agar sekali malam selagi bahasatan berhak dan yang edo panjangan ta'ala malam nasihatnya pula di hati itu ya 89 dari bawah 9 baris dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pengajian kita pada tanggal 28 bulan Rabiul Tsani atau Sri Mulut. Insyaallah berapa hari lagi masuk Jumadil Awal. Bulan awal juga ini Rajab. Insyaallah mungkin ya tanggal akhir Februari sekitar tanggal 26 Februari udah mulai tawakuf. Oh ya di almanak Februari akhir pengasaran 26 apa tuh ya. Jadi lihat lagi jatuhnya malam apa, di mana yang paling pertama penutupan dan mana yang terakhir. Maka masjid apa ini nanti dilihat dulu. Ya mudah-mudahan akhir Februari kita udah mulai tawakuf. Jadi nyanyinya sekitar 12 kali lagi dengan tawakuf. 3 kali 4 berapa? 12. Iya. Karena nanti bulan Ramadan awal daripada bulan pengasal tanggal 9 April, 10 April Lebaran Idul Fitri. Cepat ya? Cepat banget. Moga-moga dengan barokah surah Al-Fatihah kita mohon kepada Allah supaya Allah kasih ada umur masih jumpa ya dengan bulan Jumadil Awal, akhir Rajab, Syaban, Ramadan dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat barokah insyaallah. Mudah-mudahan dengan barokah surah Al-Fatihah Allah jaga kesehatan kita, ibu bapak, istri, anak, cucu, saudara kandung, buah kecil, misanan, ponakan, guru, tetangga dan kawan yang sakit di kita, ibu bapak kita, istri, anak, cucu, jamaah, tetangga kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu beri taufik hidayah kepada diri kita, ibu bapak kita, istri, anak, cucu, saudara kandung, tetangga dan kawan kita selalu berada di jalan yang Allah redha dengan anggota badan, menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Allah ini paham agama Islam khusus bagi diri kita, ibu bapak kita, istri, anak, cucu, saudara kandung, jamaah selalu berbakti kepada Allah, pada ibu bapak, berbuat baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, kerabat, famili, tetangga, masyarakat, agama, bangsa dan negara, kepada seluruh makhluk Allah
untuk mendapat ridha Allah semata-mata. Insya Allah anak cucu yang masih sekolah tingkat SD sampai perguruan tinggi maupun yang pesantren sehat walafiat, berlanjut menuntut ilmu, menjelang berilmu, beriman, bertakwa, berakhlak, berkarimah, guna bagi dirinya, keluarga, agama, masyarakat, bangsa dan negaranya. Anak cucu, saudara kandung, bisanan, ponakan, anak tetangga yang berpada jodoh, dapat jodoh yang soleh, solehah, imannya baik, Islamnya baik, akhlaknya baik, usahanya baik, ekonomi baik, pergaulannya baik, ibadatnya baik, tutur katanya baik, murah senyum, murah tangan, murah hati, tidak pelit, tidak galak kepada istri dan anak, dan dia juga tidak dendam, dan kalau dia salah diminta maaf kepada istri dan anaknya. Orang salah dimaafkan tanpa orang itu minta maaf. Namanya lapang dada, tasamuh bahasa Arab. Semoga tidak ada penyakit dendam, hasut bagi diri kita, gak ada musuh bebuyutan. Itu semua ajaran-ajaran setan yang wajib kita jauhkan dari dalam diri kita. Insya karena setan selalu pasang perangkap dan bisikin manusia yang lalai daripada Allah dan yang imannya masih sepotong separuh seperempat. Itulah yang gampang dipengaruhi, yang jarang dengar nasihat-nasihat dalam agama, termasuk di pengajian-pengajian atau melalui televisi, radio, dan majalah dan lain-lain. Semoga dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang susah jadi gampang, yang sulit jadi mudah. Biaya ditanggung oleh Allah bakal anak cucu. Setelah selesai kuliah, mereka tidak cari kerjaan, malah dicari dari perusahaan-perusahaan asing, swasta, kantor-kantor, dan tempat-tempat penting. Mereka ditawarkan pekerjaan tanpa susah-susah. Insya kalau dia pun ada usaha dan bidang usaha ada keahlian, moga-moga dia usaha berhasil. Insya Allah menjadi orang yang Islam, yang imannya kuat, Islamnya kuat, usahanya berhasil, tidak lupa kepada Allah, tidak lupa kepada famili keluarga, tidak lupa kepada jamaah, tidak lupa kepada jamaah yang sembahyang jamaah, kemudian yang pada ngaji tidak lupa, baik dimanapun mereka tinggal. Ini yang selalu kita doain kepada Allah. Kalau ada usaha kurang lancar, dagang apa kerjaan susah, mudah-mudahan dikasih lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih mudah lagi. Insya Allah. Moga-moga Allah SWT keluarkan kita semua ke segala kesulitan, kesempitan, kesusahan, kepicikan, ketakutan, kegelisahan, kegoncangan, ketidaktenangan, diganti dengan ketenangan, kelapangan, kemudahan, dan keberkahan. Berkah umur, berkah waktu, berkah hidup, berkah usaha, berkah anak cucu kita dan jamaah kita. Insya Allah. Jangan rahmat insya Allah. Kita mohon kepada Allah dikasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah kepada kita anak cucu jamaah, agar kita gunakan untuk menolong ibadah kita, mencapai ridha Allah, agar selamat pada dunia akhirat, bisa berjanji kebaikan dan jalan ke makam Nabi Muhammad SAW, ke Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah memudahkan rezekinya, dan ada yang bahaya haji umrohnya tidak pakai nunggu lama-lama. Insya Allah jaga persatuan-kesatuan kita sebelum bermasyarakat, beragama, berbangsa dan negara. Allah jauhkan bagi bangsa negara bala, bencana, musibah, malapetaka, segala macam fitnah langsung apa tidak langsung yang kita tidak ingini, dan diturunkan bagi bangsa negara keamanan, ketenangan, rahmat, barokah, ampunan tiga Allah. Diampuni dosa kita, bapak kita, istri, anak, cucu, saudara kita,
Kemudian yang wakafkan tanah musara ya Belmoti Haji Pihara, kemudian Haji Sabini, Haji Hidran Sayuti, Haji Madani, Haji Muhayyan, kemudian Pak Umar Ramli, kemudian Haji Sore, Haji Asmi, Mujar, Haji Haji Payome, kemudian Haji Abdul Rahim bin Salam, Madzuri, Yusuf Madzuri, kemudian Kemen Zabidi Ishak, Haji Sapriyadi, kemudian Haji Usman, Nurdin Wawi, Hanafi Aisyah, Haji Umar orang Bang, Hotma Enas, kemudian Wawi Lomot, kemudian Haji Nafis, Haji Ayed, Haji Harun, Haji Masbid, Haji Sarwani, Haji Mukmin, Haji Hasbullah, dan Haji Nawawi, Haji Dul Bakir, Ali Haji, Rolani, Berali, Matjenglot. Ada yang ketinggalan. Moga-moga yang kita sebut maupun yang ketinggalan, diampuni dosa mereka, diangkat derajat mereka, umur mereka menjadi tamat-tamat surga. Kita masih hidup, diberi kesabaran yang banyak, tapi ujian, tantangan, godaan, dorongan, kadang-kadang dari istri, dari mertua, dari ipar, anak, cucu, anak kandung, cucu, mantu laki, mantu perempuan, kawan kerja, kawan dagang, kawan senam dan sebagainya. Jika mati tidak berubah pilihan kita, adalah mati dalam iman Islam, dalam husnul khatimah. Allah ridha kita ila al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waladhi bahasa kafir hak, demi Allah yang membakti engkau ya Rasulullah dengan benar, lain terlakukan lahu ta'ala malan dapatiana kuladi hakil hakka. Engkau Rasulullah yang jujur benar. Jika engkau doain saya, Tuhan terima doamu ke aku supaya Allah kasih rezeki kepadaku. Apa yang banyak, kalau dikasih banyak, saya kasih harta itu tiap-tiap orang yang berhak dengan harta saya. Kalau saya mati, kepada sahabat, kepada Nabi, berkali-kali, berpuluh kali, kajian berjamaah, kajian ngaji, kajian hatam Quran, puasa sunnah, puasa macam-macam juga gaya, tapi jatuh miskin terus, gak kaya. Nabi gak tega juga, nah kaya cuma aku. Pergi lagi sama kebaca, bininya telanjang. Dia lagi buru-buru. Sahabat, mau main dia bisa main, gak ada akhirnya mau napek. Kerjaan mau napek ini. Rasulullah, engkau gak tahu, bini saya telanjang bulat di rumah. Ini yang saya pakai, biar dipakai sama istri saya. Oh, berganti, cuma satu pakaian. Oh, awal-awalnya susah banget, dosa lah. Tapi Nabi dengar begitu, kesian didoain. Cuma lupa daratan tapi doain. Doa juga ya. Tapi dulu nggak ada zaman doa. Sekarang aja doa. Yang doa ngaji kan? Yang doa ngaji, yang nggak doa nggak nahan. Pakola
Nabi doain Allahumma rzuq Sa'labah malam, ya Allah berilah Sa'labah rezeki yang banyak, harta banyak. Fatahadha wa nama, maka dia beli ambing. Asal kata kita pada jala di sini beli supaya gampang dipaham. Jadilah dia beli dengan dana di kambing, tapi perempuan panamat nama yang wujud, maka banyaklah kambing tadi berkembang biak seperti bulat ratusan sampai ribuan. Ya, ada dokter di hal Madinah, sehingga Madinah kepadatan dengan ada kambing Sa'labah. Fatanaha anaknya jauh daripada nanti jauh pada jamaah kepada sembahyang jamaah kepada sahabat. Panazara wadian, maka dia di tempat dekat lembah. Min awaliyatiha, dari lembah-lembah yang ada di Madinah. Wahyana tangmu kama yang mendut, maka berkembang biak kambing Sa'labah yang paling berapa ekor menjadi ratusan ribu. Oh, ada kambing, ada sapi, ada onta. Kebok di sana, ada kebok sih. Kebok di Indonesia mulu kan di sawah. Wakana usul ma'ahu. Dia sembahyang tuh Sa'labah karena udah nak ke masjid dan Nabi di dekat kambing sembahyang. Dan enggak jamaah. Tapi ada yang curi, ada yang colong. Dulu agak sembahyang Nabi, asal agak sembahyang Nabi, bisa salawat di mana jadi sembahyang Sa'labah, ya sejamaah 5 waktu enggak, hanya sembahyang kena kambingnya. Aku orang soleh, maka surat banyak tuh kambing wanamat dan berkembang biak. Kata ada pihak dan sampai jauh dari tempat sholat, rasyhadu ila Jumat. Dia tidak hadir 5 waktu, ngaji kagak, waktu kagak berjalan ila Jumatan. Jumat masih datang tuh seminggu sekali. Lama-lama tuh maka surat banyak lagi, tambah lagi, beranak lagi. Tambah ada aidan, tambah jauh lagi. Atakana asyhadu Jumatan wa jamaatan. Tapi nggak bisa sembahyang Jumat, setiap Jumat, dan dia sembahyang berjamaah 5 waktu. Dulu khusus saja rajin banget, nggak pernah ketinggalan. Wazakana yaumul Jumat, apabila Jumat, Raja yang telah nanti keluar berjumpa kepada manusia, nanya-nanya. As'alullah anil akhbar. Dia nanya-nanya pada mereka tentang berita-beritanya. Pada Rasul Sallam Zata Yaumin, maka menyebut akan dia adalah Nabi Sallam satu hari. Sa'labah nggak kelihatan batang hidungnya. Dulu waktu nggak pernah kalah, tahajud rajin, doa rajin, Quran 1 tahun bisa hatam berapa puluh kali, 10 kali, Jumat kagak, jamaah kagak. Oh, dia sembahyang sholat Rasulullah di lapangan dekat kambingnya, tapi ada yang tolong. Udah ratusan ribu kambing. Kalau lama ada Sa'labah, kata Nabi, ini ya Sa'labah, apa yang dikerjakan oleh Sa'labah sekarang? Qalu ya Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lihat Sa'labah menjawab, kita pada ghanam Maya Semawatin. Dia punya kambing yang itu lembah itu nggak muat kambingnya, tapi banyak ya Rasulullah. Jadi dia punya berkembang biak kambing yang dulu itu kau doakan menjadi ratusan ribu, nggak muat juga. Kata Nabi, maka wai'ak Sa'labah, Sa'labah. Allah Ta'ala ini ayat Allah Ta'ala ayat sedekah, betulkan ayat sedekah. Bapak Rasulullah ya ahli sedekah, maka Nabi kirim ya untuk minta apa? Sedekah zakat. Fastakbalahuma Anas
bisa dakatin, maka datang ya 2 orang untuk mengambil sedekah zakatnya. Kata-katanya Salabah, sehingga 2 orang tadi datang kepada Salabah. Pada riwayat Abu Bakar Umar, Salabah keduanya minta kepada Salabah, ini as-sadaqah, sedekah zakatin untuk kambing inti ratusan ribu yang Nabi doain. Waqalahu, apa tuh? Waqalahu kitab Rasulullah, dan dibacakan surat dari Nabi. Ini follow gitu, segala yang diwajibkan dalam agama Islam. Terus palang yuktiha, udah disuruh bayar, dipakai surat dari Nabi supaya zakat kita gak mau. Khamilal riwayat Abu Bakar wa Umar. Waqala ma'adir ila jizyatun au uhtul jizyati. Ini bukan zakat. Umar, Abu Bakar, ini pajak atau sebangsanya, cukai. Waqala irji'ah, kembalilah kamu berdua. Ata'ala apa? Wa abibak ata'ala apa itu? Hah? Ata'ala, sehingga aku lihat bagiannya. Wa tafakar, dan aku berpikir-pikir. Tafakuri, jadi mikir bahwa dulu miskin, sekarang kaya. Kok mau dijadikan, atau dipajakin mainan, atau dikasih apa, cukai. Enak aja, kayak punya kong, bukan capek. Begitu berutuh dia, lama raja, maka yang utusan tadi 2 orang kembali kepada Nabi. Qala lahuma, Rasulullah Nabi berkata kepada yang 2 orang tadi, qabla ayat itu kalimat sebab keduanya ngomong. Nabi udah tahu tuh, ya nggak dapat, nggak paham. Nabi nggak punya ilmu jiwa, psikiater, ahli ilmu jiwa. Jadi Nabi walaupun wah nggak dapat, sebab Abu Bakar Umar ngomong ditolak, tapi dia bilang ya waihat Salabah, ya waihat Salabah, celaka si Salabah. Suma anzalallah ta'ala hadihil ayatu wa turulkan ayat ini di surat Taubah dan surat Taubah. Fa'idhahu alaihi salat wassalam rajulun min aqalihi Salabah rasanya dari. Maka dekat Nabi ada seorang masih famili Salabah. Dengar Nabi bilang Salabah celaka. Ngomong Nabi famili dengar, bodoh, saudara gue kata celaka sama Nabi. Apa lagi? Allah turunkan ayat pada surat Taubah. Terus kemudian laqad anzalallahu ta'ala fi, Allah telah turunkan kepadamu kalau begini ayatnya. Fakharaja akan Nabi sallam wajah sadaqah bisa, sehingga dia datang kepada Nabi betul mau bayar zakat, ditolak sama Nabi. Ditolak, Nabi kesal karena dia sombong dengan kekayaannya. Dulu masih susah, rajin berjamaah, rajin ngaji, ya, minta doain, terus kita doain. Tapi nanti kan nggak tega, kasihan, nggak kuat ente konten, kuat Rasulullah kuat, nggak kuat. Nabi kesel, dikata Nabi pajakin dia, Allah pada zakat. Sedekah ditolak mana? Innallah mana'ani, Allah menolak dan engkau sedekah kepadaku. Jadi Nabi bilang Salabah, Allah melarang untuk menerima zakat. Anak malamingka sadaqatuka,
menerima sedekah engkau. Kalau tadinya kau sombong menolak, aku kirim Abu Bakar sama Umar. Faja'ala yang tutulah ala rasul. Maka jadilah salabah. Tapi Nabi kata gitu, sedekah yang nggak diterima diambil pasir yang panas di awalnya di kepalanya, ini nyesel, ada menyesal sisa lara karena sedekahnya ditolak, ya. Itu Nabi sumpah ya celaka, Habis dia ngomong, gue dibaca kir Nabi, dibakar, mau kir, benar. Satu-satu suara tobat, didengar, akhirnya dia mau bayar, ditolak, ditolak zakat dia, akhirnya diambil karena kecewa, putus harap, Nabi nggak menerima, ambil pasir yang panas, diawin di kepala, tahu begini, seru. Tapi dia matinya pada zaman Utsman bin Affan. Setelah Nabi meninggal, ada tulisannya nih. Ya setelah al-Baqarah ada amaluka, ini pekerjaannya. Qad amatum, aku setelah perintah dalam topik ini engkau tidak taat kepadaku. Jadi Nabi ente nggak taat. Dulu kan ente minta doa, kayak sombong. Malah surat yang saya kirim Abu Bakar Umar dibaca ente juga nggak terima isi suratnya. Rasulullah SAW maka meninggal Nabi, hati rohnya dicabut, kubur dicabut. Meninggal Nabi Muhammad SAW, Nabi meninggal hari Senin, dikuburin malam Rabu. Kenapa? Karena ada orang Ansor yang belagak sakit pimpinan dia. Kemudian ada orang Ansor cumi-cumi. Kita betul orang Muhajirin kasih rumah, kasih toko, kasih kebun, korma, kasih bini atau bini kita tidak, kita cerai. Udah idahnya habis 3 bulan mulai kita kawin sama dia, enak aja. Khalifah dia mau pegang sama dia. Tuh Ansor yang lain terpengaruh yang imannya lemah. Benar juga ya, benar juga. Ramai itu, nggak bisa. Itu kan memang itu berjuang di jalan Allah, ya. Nggak boleh begitu kata Abu Bakar, kata Umar, kata Abdurrahman, ya. Dan yang kaya juga. Jangan, nggak melawan juga cumi-cumi tuh, ya. Namanya apa tuh? Sekarang ini cumi-cumi kok bahasa Betawi, artinya orang yang hasut. Provokator, nggak terpengaruh. Tapi udah sebagian hampir terpengaruh. Akhirnya udah begini deh. Abu Bakar aja deh. Enggak, Umar, Abdurrahman, Abu Bakar, lama-lama. Udah sekarang kita ikrar semua Muhajirin Ansar, ya. Kita ikrar Abu Bakar yang jadi wali. Akur. Yang tadi itu provokator lari kabur. Karena nggak laku pengaruhnya. Memang tiap organisasi atau di masyarakat ada cumi, ada provokator yang suka ngomongan yang jadi orang pada ribut, pada berkutu saat tidak terjadi, ya. Memang itu sifat munafik. Nyebar berita-berita bohong, ibtiar Allahil kadzibah, membuat omong-omongan yang nggak ada diada-adai. Kita memang berkorban, tapi untuk Allah dan Rasul enggak pengen jadi khalifah. Kata orang Ansor yang pada saat ada salaman kepada Abu Bakar, Umar salaman, Abdurrahman bin Auf, ya, pada salaman orang Ansor yang hari kabur tuh, nggak laku. Sampai sekarang terjadi kan gitu? Jadi nggak? Urusan masjid, urusan musola, urusan masyarakat, ya ada aja cumi-cumi, ya. Yang begitu. Allah.
Mana dia terhilang. Aku salam, Nabi terima sedekahnya. Kemudian Nabi nggak terima sedekah. Wala akbaruha. Falam yakbalah nggak diterima. Semua dia lihat Umar. Datang Abu Bakar buka salat pada Umar lebih rapatin pada zaman Khalifah Umar. Faqala akbil. Terima Umar sedekahku. Faqala lam cuma yuqabilaha minka wa ana akbar. Kemudian tidak diterima tuh zakatnya siksa alarah ditolak. Walam yakbalhuma yakbalha tidak diterima. Kemudian yang pihak adalah Utsman datang zakat tadi kepada Sayyidina Utsman jadi khalifah yang ketiga. Maka akbil sedekati terima sedekahku Utsman. Maka dan yakbaluha. Nah dinolak Bakar nolak Umar nolak saya juga nolak kepada engkau untuk terima sedekah engkau. Para ditolak pada Utsman. Wahalaka salada fikirati Utsman radhiyallahu anhu. Dan celakalah salaba meninggal dunia pada zaman Utsman bin Affan karena itu pasir yang panas pada pasir diawet di seluruh kepalanya sampai ke badannya benar-benar sampai mampus. Tuh itulah orang yang janji kepada Allah waktu miskin pengen jadi orang kaya. Tak udah kaya nggak sembahyang jamaah, nggak sembahyang Jumat, nggak ngaji lagi sama Nabi. Dari situ jauh dekat gunung tinggalnya karena kambingnya ratusan ribu. Nah dia nggak sembahyang jamaah, sembahyang dekat kambingnya. Oh itulah orang ada lagi gitu ya, tetap pikir-pikir nanti. Orang lagi ngaji badai. Maka ini pelajaran lama kita ya. Jangan lupa kacang, jangan lupa kulitnya. Ya, nah, kita orang daerah satu waktu kita kaya pulang kampung kita, kalau buat duit sedekahin ya, masjid kurang duit kita bantu, madrasah kurang duit pesantren kita bantu di kampung kita. Jadi namanya kacang nggak buang kulitnya. Wah, dulu susu saya makin yang tidak patah sam, tak kemana-mana, nggak pulang-pulang. Takut kita minta sedekah sama jari, bisa jadi nggak? Bisa, tergantung manusianya ya, sama imannya. Kalau dimalu kepada diri kepada Allah, dia pulang kampung buat dia banyak. Berapa tuh pulang masjid? 5 juta, buat 300 juta. Bisa nggak? Ya kok ada duit, ngomong ada duit. Anak yatim pakai sedikit, bisa dulu. Anak yatim pakai kumpulin kesunatin 100 orang yang tangguh, bisa nggak? Bisa. Janda-janda tuh ya, cakep bisa kumpulin, ya. Udah kan? Pakai di rumah, dulu baca tahil selamatan dan biasa, pulang kasih sekarang 200.000. Mau nggak? Mau, pakainya banyak. Boleh begitu nggak? Boleh banget lihat, itu belum berhasil ya. Tapi kejadian itu ditulis sama Allah dapat penilaian pahala niat baru. Tapi kita kalau itu buktiin sedekah 2 kali jadi. Mau nggak gitu? Mau. Mari bawa ya. Jangan takut bro. Ya, cuma 5 orang. Nggak berani. Jadi salah baju bilang mau insya Allah saya kaya begitu, nggak lupa ke kampung ada banyak orang sadar kampungnya dibangun masjid-masjid mushola pesantren disumbang, anak yatim 100 disunatin, janda-janda yang cakep-cakep disudahkain, kasih makan yang enak-enak ya. Pulang kasih 200.000, undang 400 orang. Kalau 200.000 kayak 400 berapa? Enak aja. 400
400 orang kali 200 800 juta. Dikit sah. Ya, kita ratusan miliar. Ya, berapa buat kecil? Boleh gitu nggak? Boleh. Berapa tuh? Ya dikasih itu bagi-bagi bukan 200 dicatut 50 di kantong ya. 50 kali 400 berapa? Ada gitu nggak? Koordinator ya? Biasa. Hah? Biasa. Koordinator. Coba di luar. Bang Catut. Kali catat. Kan 150, gue juga 200. Kok 150 bagi-bagi? Tanya kamu. Hah? Uang administrasi. Uang operasi. Nggak jujur. Kita kan dari orang 200 kasih 200. Tadi kurang 50 kali 400 orang berapa tuh? 20 juta bisa dapat motor atau berapa? Ada di sini orangnya? Kemana? Oh nggak bisa. Nggak boleh ya. Ada titipan duit untuk masyarakat yang ente sunat, yang ente ambil. Kalau target jalur ombe dan pakai potong-potong nggak boleh, nggak barokah. Cuma segitu aja, terserah di kita nggak ada tambahan karena uang masyarakat ente makan termasuk zalim bilallah, zalim diri kepada Allah kita zalim, kepada manusia kita zalim, kepada yang ngasih sama yang dikasih ente cabut termasuk zalim. Ada itu ya. Monas. Sumbangan banjir ada apa? Jangan pakai ente catut bagi-bagi. Emang susah jadi orang jujur ya. Setan bisikin udah ambil potong. Kapan lagi buang bak? Susah, nggak bisa. Tapi kalau kita jujur kan lebih bagus modal kita, ya. Kalau kita ngajak kebaikan, sumbangan banyak kasih. Jujur dia boleh. Nah Allah jangan loh. Cuma pakai gomis dulu, ada nggak? Ada Ustaz. Ada? Hari tahlir. Belum batang di pohon. Belakang duduk. Belum. Ada yang calang ke di sini? Ini enggak ada. Ada ya? Ada. Kita tahlir. Yang mana bos duduknya? Hari tahlir Ustaz. Oh, lagi tahlir. Di rumah di tahlir. Tahlir dibaca semua doa bagusnya. Ditahu kan enggak? Cuma angkotnya 5.000 perak nyesel. Semua dibuat atau doa. Kita yang tahu artinya lo bisa apa? Lo nggak tahu tanya ente apa boleh doa. Tanya sama ustaz yang tahu arti doa apa. Tiba jalan ke Bogor sono, Tangerang sono, Cikampek sono, ada tanda panah. Ya, orang baca doa mesti tahu ya artinya. Kalau baca Quran nggak tahu artinya nggak berdua pahala. Alladzi yaqra'ul Quran wa yataqwa. Kalau ada orang baca Quran belum lancar dapat 2 pahala. Kadang-kadang ini cuma bakal obyekan nyumpain orang mati mulu. Borongan Ustaz. Hah? Borongan tahlir. Oh gitu ya? Iya. Semua di mana? Iya, Di sono di Jawa. Jawa kesini nggak ada. Waduh, busuk banget. Jadi di hati kita ya, nggak bisa baca, nggak tahu arti. Boleh dihafal baca, artinya tanya sama yang tahu, jadi lebih, ya. Malu yang punya ilmu, ya. Lalu baca semua, ada nggak gitu? Tetangga Mustafa ada. Moga-moga ya, sederhana aja ya. Khairul umur, ausapuna. Sudah aja. Udah isya ya? Ya udah sampai sini. Iya, mana?
wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.